Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti tadi yang saya bilang di segmen awal, kalau misalnya hari ini saya mau cerita dulu nih. Hari ini kita sebenarnya sedang membahas tentang gerakan sejuta kacamata untuk Indonesia. Ini gerakan yang luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya secara tidak sadar banyak masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkan kacamata, namun boleh dibilang dengan kondisi perekonomian yang kurang, yang tidak mencukupi. Jadi banyak dari mereka yang harusnya sudah mulai memakai kacamata, terutama dimulai dari anak-anak, tapi gara-gara kondisi perekonomian salah satunya, jadi mereka tidak bisa membeli kacamata, memakai kacamata, dan sehingga kedepannya ketika mereka belajar itu sangat terganggu. Dan itu salah satu concern kenapa ada gerakan sejuta kacamata untuk Indonesia. Tapi aku baru taunya itu salah satu. Tapi aku yakin ada banyak alasan lagi, ada banyak keresahan-keresahan yang dirasakan oleh gerakan komunitas sejuta kacamata untuk Indonesia ini sampai akhirnya terbentuklah yayasan luar biasa ini. Nah tadi juga saya sudah berbicara, udah ngobrol panjang di segmen awal bersama Mas Denny selaku founder. Nah sekarang saya sudah terhubung sama Mas Darmawan. Assalamualaikum Mas Darmawan. Waalaikumsalam, Mbak Reni. Gimana kabarnya Mas? Baik, salam sehat. Salam sehat. Nah, Mas Darmawan ini salah satu relawan, betul ya Mas ya? Iya, betul Mbak Reni. Nah, betul. Jadi saya mau langsung nanya aja nih ke Mas Darmawan sebagai selaku relawan gitu. Ini gerakan sejuta kacamata ini sudah ada sekitar 4 sampai 5 tahun berjalan gitu. Iya, Selama betul. Mas Darmawan menjadi relawan, pasti punya sisi sulit untuk entah untuk mendapatkan masyarakat yang tepat untuk mendapatkan kacamata atau cara apa ya memberikan kacamata itu sendiri gitu sampai ke masyarakat itu sendiri. Pasti kan punya cerita-cerita menarik, kesulitan-kesulitan yang dialami. Aku mau tahu itunya dong Mas, boleh sharing nggak ke kita? Iya, pertanyaan yang sulit karena ditanya yang sulit kan ini. Iya. Jadi sebenarnya ya tanggapan masyarakat itu pada umumnya senang ya, happy. Karena yang tadinya sebenarnya tidak hanya masalah di mata aja sebenarnya yang menurut pengalaman kami begitu. Jadi misalkan ada anak-anak ini ya, anak-anak gitu. Orang tuanya mengeluh, pelajarannya kok nggak bagus, nilai-nilainya nggak bagus. Nah, rupanya si anak ini duduk di belakang. Sebenarnya si anak ini tidak sejelek seperti yang orang tuanya duga ya. Ternyata adalah karena duduk di belakang, waktu melihat ke depan, pada saat guru mengajar itu, nggak jelas, nggak tampak jelas. Sehingga dengan adanya kacamata ini, mereka terbantu. Nah, orang tua baru menyadari sebenarnya anaknya ini lebih pintar dari teman-teman yang lain. Kalau indranya benar-benar berfungsi dengan baik. Nah, dengan bantuan kacamata minus bagi anak-anak ini, si anak ini jadi lebih pede, jadi lebih bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang kami alami itu beberapa kali kejadian seperti itu. Oke, nah ini kan tadi kan udah disempeti ceritain sama Mas Denny di segmen awal gitu kalau misalnya udah kurang lebih ada 83 kali ada cara pembagian kacamata ini berlangsung gitu. Nah, selama ini gitu, aku nggak tahu. Tadi respon masyarakat memang sangat bergembira tentunya gitu dengan hadir ini kan kayak secercah harapan gitu. Tapi ada nggak sih dari justru ketika ada pembagian kacamata gitu, aku nggak ngerti sebenarnya gimana sistem pembagiannya gitu, apakah langsung personal diberikan atau mereka-mereka memang harus diperiksa dulu gitu, tapi kan pasti itu kan ada by prosesnya kan gitu. Ya, itu di masyarakat itu sempat pernah ada terjadi ini nggak sih kayak malah jadi perselisihan gitu karena mungkin kok si A dapet, si B dapet, atau pernah nggak sih mengalami hal-hal kayak gitu? Iya, jadi halo Pak Darmawan. Iya, jelas ya, Mbak ya. Nah, jadi sebelum cerita yang itu, ya mungkin bisa saya sampaikan kalau itu kacamata plus, metodenya adalah pihak orang tersebut langsung mencoba kacamata yang sesuai. Jadi kita sudah sediakan beberapa model kacamata dengan berbagai ukuran plus, kemudian
orang yang datang mencoba, oh ini yang cocok. Nah begitu bilang ini yang cocok, langsung kita catat. Pada saat selesai pemeriksaan, langsung dia bisa ambil ke bagian pengambilan kacamata sesuai kacamata plus yang diharapkan. Untuk kacamata plus rata-rata nggak terlalu masalah, karena langsung pada saat itu juga diterima. Sedangkan untuk kacamata minus itu kita lakukan dengan tes alat ya, semacam alat, dan tentunya pada saat itu juga kita nggak bisa memberikan langsung kacamatanya karena harus disiapkan dulu kan. Karena tiap orang beda-beda, bisa sebelah kiri minus sekian, sebelah kanan minus sekian. Nah, ini yang kita siapkan belakangan. Biasanya kita minta waktu sekitar seminggu sampai 10 hari baru dikirim ke alamat yang bersangkutan. Bukan ke alamat yang bersangkutan, ke tempat tertentu. Misalkan pernah kita adakan di Kecamatan Jati Sampurna, begitu selesai, dari pihak kami, relawan, pada tanggal yang ditentukan menunggu di kantor kecamatan antara jam sekian sampai jam sekian agar yang bersangkutan datang. Nah, mereka datang mengambil kacamata yang sesuai dengan yang mereka coba pada saat itu. Secara umum nggak ada masalahnya, tapi ada 1-2 yang bermasalah, ada yang tidak mengambil-ngambil. Karena bukan masyarakat di situ. Ini yang pada saat kami mengadakan contohnya di Kecamatan Jati Sampurna itu, ada dari Jakarta Pusat juga ada, dari Jakarta Selatan juga ada kan. Walaupun kita sudah info, sudah WA, walaupun nggak dijawab ya. Nggak dijawab saat itu kan. Rupanya sudah ganti HP, ya seperti itu. Nah, kami harus berusaha mencari, melacak, sampai ketemu nomor HP yang sekarang benar-benar dipegang oleh yang bersangkutan. Nah, inilah suka dukanya begitu. Tapi itu nggak terlalu banyak, Mbak. Oke, berarti sebenarnya lebih kepada pada saat menerima kacamata minus itu ya, lebih ada cerita di balik itu semua. Nah, saya mau ke Mas Denny lagi gitu. Ini ngomongin tentang Mas Denny sebagai founder gitu, pasti awalnya untuk mengumpulkan relawan gitu sampai total relawan sekarang ada berapa sih, Mas? Sebelum aku nanya ke pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya kita udah 80-an kali, kalau secara kasar nih, kan teman biasanya bawa teman lagi. Nah itu kalau satu kegiatan 10 orang yang baru, itu mungkin ada 800-an relawan ya. Iya, tapi bisa lebih. Bisa lebih, itu tapi sampai dengan mengumpulkan 800 relawan, itu juga pasti kan ada prosesnya tuh, karena ya nggak semua orang berdedikasi tinggi gitu terhadap masyarakat Indonesia gitu. Waktu pertama kali Mas Denny gitu ngajakin teman-teman, yuk kita bagi-bagi kacamata yuk gitu. Itu ada nggak sih Mas penolakan gitu? Padahal temen loh gitu. Ya kebetulan teman-teman kami memang banyak senang di bidang sosial. Bagusnya didukung. Ya ada juga yang ya mungkin nggak enak. Iya, cuman pada hari hanya, aduh sorry nggak bisa gitu. It's okay, nggak apa-apa. Ya yang penting bisa berjalan dengan lancar. Tapi sejauh ini, so far semua yang diajak teman-teman banyak yang support, banyak yang memang turun tangan langsung juga gitu ya Mas ya. Dan terakhir ini relawan kami itu benar-benar dari berbagai kalangan, berbagai macam masalah, dan semuanya datang dengan hati yang bahagia, datang dengan mau membantu gitu. Dan relawan kami juga satu event kami batasin, hanya nggak boleh terlalu banyak karena kalau kebanyakan juga ada yang nggak kerja, jadi cuma ngerumpi gitu. Jadi semua relawan kami harus bekerja. Gitu. Jadi kami batasin, benar-benar kami seleksi dalam tanda kutip ya, bukan berarti harus gimana-gimana. Kita biasa kasih buka list hanya 25 orang, siapa cepat itu
itu mereka yang ini. Dan sampai sejauh ini kayak tuh cepet banget tuh, 25 orang, oke langsung. Ya, langsung ini. Langsung kuotanya. Nah, ini di segmen berikutnya saya masih tetap mau ngobrol lagi sama Mas Darmawan dan juga sama Mas Denny seputar ini kalau pas pandemi kayak gini pernah juga ikut ada sumbangan kacamata lagi nggak nih? Atau berhenti dulu itu nanti ya, saat lagi tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya.